wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Al-Fatihah hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin Abillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baiti ajma'in wa tabi'in bi syani rabbil musni kitab bulughul maram al-Imam Syekh Al-Hafidz Ahmad bin Hajar Al-Asqalani Allah yaghfir lahu wa yarhamuhu wa yuri darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa anwarihi wa ulumihim wa nafa'atin barakatin karamatin fid dini wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ahli bait Rasulillah itu semua suci. Ya, keturunan Rasulullah itu semua suci. Keturunan Rasulullah beda dengan seorang misalnya kiai, ada ustadz. Ustadz nggak lama, ya, itu ustadz tuh jinah. Ya, ustadz tuh ngelanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Keustatannya, kekiaiannya hilang kan? Tapi juriyatul Rasulillah tidak. Bedanya juriyatul Rasulillah dengan orang biasa. Ustadz mah kiai bukan juriyah, kiai bukan juriyah. Itu dia gila atau dia koruptor. Beda dengan seorang habaib. Juriyatul Rasulullah beda. Kalau seorang habaib silakan kata dia mau koruptor segalanya, nggak hilang kehabaibannya, nggak hilang juriyahnya daripada juriyatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kata Bah Maimun Jubair, juriyatul Rasulillah itu bagaikan sobekan Quran yang jatuh ke bawah. Ya, kalau jatuh di bawah kan kita mesti angkat. Gitu mulia. Tuh, juriyatul Rasul. Nggak ada juriyatul Rasul, nggak ada, ya nggak ada sampai Islam sampai ke Indonesia. Nggak ada juriyatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Islam nggak masuk Indonesia. Ada. Ya, orang Indonesia kenal kitab kuning nggak ada. Gitu ya? Nggak ada kenal kitab kuning. Itu nggak ada orang alim tanpa juriyatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nggak ada orang kenal kitab kuning. Nggak ada orang bisa ngaji. Ya, tuh. Hanya mau mulia hidup inti, jangan pernah macam-macam main juriyatul Rasul. Hidup inti mau mulia, jangan pernah macam-macam sama juriyatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kisah daripada Kiai Hasan Genggong. Hasan Genggong tuh luar biasa, Kiai Hasan Genggong. Dia punya cucu, ya cucu pondok di pondok pesantrenannya, cucunya. Tuh cerita beliau, dia udah tahu kalau ada juriyatul Rasul dari kejauhan mau datang ke rumah dia, tahu wanginya berasa. Gitu ya. Gak lama ada seorang tamu, ada tamu rombongan datang ke rumah ya Kiai Hasan Genggong. Kiai Hasan Genggong udah persiapin kamar yang bagus segalanya. Itu untuk juriyatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lama datang tamu ke rumahnya, sampai di rumah kok nggak ada. Ya, yang datang Kiai doang. Mana ini? Juriyatul Rasul. Ada lagi yang lain? Nggak ada Kiai. Masing kali ada supir sono. Ada tinggal supir doang, diparanin supirnya. Ya, dipanggil langsung. Ye, ente kenapa di sini? Dipanggilnya Ye. Kalau Jawa Timur panggilnya Ye. Itu Ye. Itu ya di sini Habib ya. Kalau di Jawa Timur Ye. Ye, kenapa ente di sini? Untuk hari supir kaget baru tahu ada orang manggil Ye. Nggak tahu supirnya juriyatul Rasulillah sallallahu alaihi. Tuh. Itu. Kayaknya kalau kata Habib Lutfi, orang itu nggak mulia kalau orang itu nggak cinta kepada juriyatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya. Gitu. Ketika juriyatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam disakiti, jangan kaget. Banyak gempa bumi segalanya, jangan kaget. Ketika juriyatul Rasulillah disakiti segalanya, jangan kaget. Kenapa? Yang namanya juriyatul Rasulillah, dia punya jad, dia punya kakek,
yang disayangi Allah Subhanahu. Oh, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu ablak. Hadis kursi. Andai kata bukan karenamu ya Muhammad, ada langit dan bumi berserta isinya. Langit dan bumi berserta isinya duluan mana? Menur Nabi Muhammad. Duluan mana? Duluan nur Nabi Muhammad. Ya, orang nggak akan punya adab, orang nggak akan punya akhlak yang mulia tanpa nur Nabi Muhammad, tanpa juriyatir Rasulullah sallallahu alaihi. Tuh, kayaknya itulah orang-orang dulu. Oh, nggak pernah macam-macam. Orang-orang dulu tuh nggak pernah macam-macam, walaupun dia geblek gimana nggak pernah macam-macam. Hormatin. Dia nggak lihat akhlaknya, tapi ya yang pada dirinya ada darah Rasulullah sallallahu alaihi. Tuh bagus orang dulu. Orang sekarang atau malu, orang nggak tahu malu, baca kitab tapi menjual Rasulullah macam-macam. Orang ikut-ikutan, ya kan? Jangan pernah ini ikut-ikutan. Ya, kayaknya kata Mbah Maimun juga, orang yang benci orang Arab dimasuk neraka. Mana lihat kemarin lihat di YouTube itu, di ini apa ya, YouTube pas di Facebook. Jangan. Kita sholat bahasa apaan? Kita sholat bahasa apaan? Sarang. Coba kita sholat bahasa Indonesia. Allah Maha Besar, dengan nama Tuhan Maha Pengasih Penyayang. Nggak ada enak-enaknya. Semua dari dulu semua korban politik. Korban politik, situ jadi sasaran. Yang politik bego. Itu ya. Kayaknya sedih. Akhir zaman kayak begini sedih. Janganlah jadi macam-macam sama juriyatul Rasul. Mau hidup barokah, mau hidup mulia, hormatin juriyatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bab nawaqidul wudu. Bab menjelaskan tentang rusaknya berwudu. Itu nggak kenal nih tanpa juriyatul Rasulullah. Ya, dari kitab Bulughul Maram segalanya kitab-kitab gitu. Nggak ada yang tahu semuanya tanpa kehadiran ya juriyatul Rasulullah SAW datang ke Indonesia, daripada Wali Songo semuanya, Al-Imam Syekh Subakir, Al-Imam Syekh Qurratul Aini, ya kan? Oh, semua juriyatul Rasulullah. Tanpa beliau nggak kenal agama. Kayaknya mau mulia inti jangan pernah macam-macam, ya juriyatul Rasulullah, jangan pernah macam-macam. Hidup mulia itu semua begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang perkara yang merusak wudu. Diriwayatkan oleh Imam Ali Ibn Abi Thalib. Bab dengan doaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, amin Allahumma. Wala Imam Ali bin Abdul Thalib, kuntu rajulan mazaan fa'ammartu mikdarin ayas alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Fas'aluhu faqala fihi al-udu muttafaqun alaih wal Abdul Bukhari. Wa an Aisyah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qabala ba'dun nisa'i summa kharaja ila salat wa lam yatawadda, akhraja Ahmad wa dha'afahu Bukhari. Diriwayatkan daripada Al-Imam Ali karamallahu wajhahu. Ada Imam Ali nggak ada juriya. Ya, nggak ada Imam Ali. Ya, gila apa? Dengan menyunting Sayyidatina Fatimatul Zahra nggak ada juriya. Semua juriyah, yang juriyah ya daripada Rasulullah SAW. Kalau Fatimah ya binti Nabi Muhammad, yang lain nggak bisa. Kalau Fatimah binti Nabi Muhammad, kebawahnya sampai sekarang nggak bisa. Hanya juriyati Rasulullah SAW yang Fatimah binti Nabi Muhammad, gitu ya. Tuh. Tanpa Sayyidatina Fatimatul Zahra juriyati Rasulullah SAW
sampai sekarang. Ya, nggak akan termulia hidup dimanapun negeri, dimanapun dunia tanpa zuriat Rasulillah, nggak bakal mulia. Pasti di kampung kita ada zuriat Rasul, ya. Di Banjar Dalam pasti ada zuriat Rasulillah SAW. Oh, ada nongkrong luang nggak ngaji, nanti jangan bilang begitu. Ya, nanti jangan bilang begitu. Sekali dia ngaji dekat langsung di Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dan kita ngaji mulu belum tentu dekat dengan Rasulullah. Jangan pernah bersangka buruk kepada zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau hidup kita mau mulia. Itu, ini nggak benar Ustaz. Kalau nggak benar gimana? Nanti hati-hati. Gitu ya. Tuh, nggak sadar apa pandangan-pandangan agama yang semua lahir daripada zuriatin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Lahir dari situ semua. Ya, nggak wujud semuanya akhlak yang termulia. Kalau kita nggak bisa muliain zuriatin Nabi Muhammad SAW, kita muliain orang tadi itu, loh, akhlaknya nggak benar, tetap kita muliain. Ya kan? Dengan kemuliaan tadi yang Allah berikan kepada kita daripada lewat junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu tadi dengan akhlak yang tidak mulia tuh Habib tadi akan berubah sendiri. Wah, dia baik nih, betul kan? Mungkin baiknya dia lebih baik daripada itu yang baik. Itu, oh dia Rasulullah, selalu baca salawat langsung nyambung kepada Rasulullah. Ya, kita kan berharap nggak lewat langsung Nabi Muhammad, tapi lewat zuriatun Nabi. Ya, dan juriah daripada orang yang punya ilmu yang sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Daripada Imam Ali, kuntu rojulan mazian, datang seorang laki-laki, dia datang warmaji. Wa amartu bi miqdarin ayas'alu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kenapa gimana ini aneh keluar maji? Maji tau gak maji ente? Maji yang keluar kecapean tuh. Lendir warna putih. Ya, lendir berwarna putih ini, putih bening. Putih bening. Beda ame mani. Kalau mani putih susu. Kalau mani putih bening. Nanti kecapean. Mikir mulu, gak punya duit. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Hidup gini gue ya Allah. Ya. Mana ngaji mulu, ya. Suka kerja, malah hancur hidup. Ya, lama-lama keluar maji tuh. Aduh, ya. Yang paling capek itu, capek nggak enak pikiran. Seberat apapun kita kegirang, nggak ada capek. Kalau udah pikiran, ya berat banget pikirannya. Enggak ada, padahal dia susah, apa yang dipikirin? Padahal orang jawabannya dia susah, apa yang dipikirin? Berat pikirannya bego. Yang mau ada pikirannya yang berat, orang-orang yang duitnya hartanya banyak, berat pikirannya, besok pikirin ini, besok pikirin itu. Ini orang susah, apa yang dipikirin? Ya kan? Ya. Orang susah kan pelaku semua ya. Pagi-pagi jalan ngeting, ngopi. Ya aja ngopi, senengin diri aja. Padahal pikirannya berat banget. Astagfirullahaladzim. Lagi pikiran berat lama-lama. Astagfirullahaladzim. Nah kenapa nih? Ngeces. Ngeces aja. Ada ngapa-ngapain deh ngeces. Keluar tuh maji. Gitu. Datang tuh laki-laki tadi bertanya kepada Rasulullah SAW. Bagola. Fihil udu'ah. Gimana, batal kagak? Udu ente nggak batal, nggak perlu mandi. Nggak perlu mandi besar karena ente keluar mazi, bukan keluar mani. Udu aja cukup. Rasanya enak gak? Pas keluar maji nggak ada rasanya. Ya. Glojor aja ke ingus. Glojor aja ke ingus nggak ada rasanya. Ya. Kan semua rasanya kan enak. Orang rasanya enak berarti bukan mazi, tapi mani. Kalau mani baru mandi. Jadi fihil wudu'ah fas'alu baqala bil wudu'ah muttafaqun alaih.
wal lafdzul Bukhari. Wa an Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qabala ba'dun nisaihi summa kharaja ila salat wa lam yatawadda. Akhrajal Ahmad wa dha'afahul Bukhari. Diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha daripada Nabi Muhammad SAW, qabala ba'dun nisa, ya, Rasulullah SAW mencium istrinya, gitu ya. Summa kharaja ila salat, kemudian salat. Walam yatawaddo, nggak wudu lagi. Dengerin, akhraja Ahmad wa dha'afahu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadisnya dhaif, hadisnya lemah, gitu, hadisnya nggak kuat, gitu. Sama istri batal kagak? Kalau dia berkeluarga, sama istri batal nggak? Mbah, udah siapa? Orang itu belum nikah. Soalnya itu udah nikah. Dia belum nikah, Pak Ul. Ya. Allahu Akbar. Wan Talqin ibni Ali. Wala rojulun. Masattu Jakari. Au qala rojulun yamassu jakaruhu bis sholat alaihil wudu. La innama huwa bidu'atun minka. Ya. Daripada Al-Imam Talqin ibni Ali, memegang jakar kamu. Qala, laki-laki bertanya, apa yang dipegang? Yamsu jakaruh fis sholat. Ya, pegang jakar mau sholat, batal bego. Ya. Kecuali kan ini salah satu yang kemarin, salah satu perkara yang batalkan wudu, yang 5 perkara. Lamsul kubul awid dubul bipat dilekap. Memegang kubul dan dubul dengan telapak batal. Kecuali dengan ini. Kulit. Ini daging, ini kulit. Ini batin, ini zohir. Gitu kan? Ini buat nyongkel-nyongkel, ini nggak bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Tuh. Ini semua berkat dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajal khamsah, diriwayatkan oleh Imam 5, wasahih, disahihkan dengan Imam Ibnu Hibban. Wan Aisyah binti Sofwan. Wan Aisyah binti Sofwan wa Aisyah, subhanallah. Wan Busrah binti Sofwan. Wan Busrah binti Sofwan anna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man massa jakarruhu fal yatawaddo. Barang siapa dia megang jakarnya maka berwudulah. Ya, dari Busrah binti Sofwan. Siapa ya? Terangkan juga Busrah. Mana ada 3. Busrah binti Sofwan ibni Naufal, ya, bangsa Quraisy. Ya, barang siapa kata Rasulullah SAW, mal masah jakarrohu pal yatawaddo. Barang siapa megang jakarnya berwudu, batal wudunya. Dia megang jakarnya dia, batal. Gitu. Orang nggak tahu jakar apaan tuh. Tapi kita nggak tahu yang jakar. Udah nggak tahu kan, gimana nggak tahu, pakai jakar, ya kan? Jakar nggak tahu. Ya, katanya jakar bagus tuh, dinamain Ahmad Jakar. Ya, lah anaknya namanya Ahmad Jakar. Ya, bagus juga bahasa Arab tuh. Ya, ada jakar, ada hasapa. Itu tuh hasapa gak? Hasapa tahu? Hah? Hasapa gak tahu juga? Astagfirullahaladzim, hasapa nggak tahu ente. Halo, hasapa? Hasapa nggak tahu? Hasapa? Ya, kayaknya ente Pak Haji pokoknya ada namain. Ya, Pak Haji Hasapah. Ya. Oh, Hasapah, Pak Haji kontol. Sama juga Hasapah mejakar. Hasapah mejakar dia juga. Nah, juga makanya itu kosakata bahasa Arab nih kumpulin. Ini jangan sombong. Kumpulin, enggak punya pulpen HP. Oh, berarti Hasapah jakar. Oh, jakar Hasapah. Gitu, itu namanya
kosakata. Oh, ya. Fajri hasapa. Tuh, ya kan? Fajri hasapa gitu. Iya, ah? Ha, ha. Ha kecil. Hasapa. Fajri hasapa. Tuh. Fajri yang punya kontol. Iya. Yeah. Ya kan? Hasapa gitu. Hasapa Akhraja khamsah wa Sahih Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam 5 dan sahihkan Imam Tirmizi, Imam Ibnu Hibban. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol man asobbat koi au ru'apun au kolasun au majji palyan srop palyatawaddo summa baina ala sholati wa huwa fi jalika la yatakallam. Diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, amin Allahumma, ana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik, man asobbat koi au ru'apun au kolasun au majiyun, barang siapa dia lagi sholat udah berhudu tahu-tahu muntah, tahu-tahu mimisan,